Inna dina indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, kisah Hamzah bin Abdul Muttalib, singa Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah salah seorang paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan saudara sepersusuan beliau adalah Hamzah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Quraisy al-Hashimi Abu Ammarah radhiyallahu an. Mereka berdua disusui oleh Suwaibah, bekas budak Abu Lahab. Nabi Muhammad SAW bersabda, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu adalah saudara sepersusuanku. Hadis riwayat Muslim. Dari Atha bin Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, penghulu para syuhada pada hari kiamat adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ikut serta dalam perang Uhud, dan di depan Rasulullah SAW ia mengatakan, aku adalah singa Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Hamzah bin Abdul Muttalib telah ditulis di langit ke-7 bahwa dia adalah singa Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Kisah-kisah keberanian Hamzah dalam berperang. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Rasulnya untuk berperang, Nabi SAW mulai mengutus para pasukan perang ke berbagai wilayah dengan tujuan tertentu. Ketika itu, panji pertama yang dibuat Rasulullah SAW adalah untuk Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Beliau mengutusnya bersama 30 muhajirin untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Rombongan dagang itu datang dari Syam, dipimpin oleh Abu Jahal bin Hisham dengan 300 orang Quraisy. Sampailah Hamzah dan orang-orang yang bersamanya di Saiful Bahr dari arah Al-Ais. Dia bertemu dengan Abu Jahal dan para pengikutnya. Dan kemudian kedua kelompok itu memilih berperang dan menghunus pedang-pedang mereka, kecuali Majdi bin Umar al-Juhani yang mempunyai hubungan erat dengan dua kelompok itu. Ia berjalan di antara dua kelompok itu dan memisahkan mereka, sehingga perang pun tidak terjadi. Dalam perang Badal al-Kubra, Hamzah adalah pejuang terdepan dalam mubarazah, perang tanding atau duel. Ali radhiyallahu anhu berkata, Utbah bin Rabi'ah maju, kemudian diikuti oleh anak laki-laki dan saudaranya. Ia berseru, siapa yang akan maju tanding? Kemudian beberapa pemuda Ansor pun meladeninya. Utbah bertanya, siapa kalian? Mereka pun memberitahukan diri mereka, lalu Utbah berkata, kami tidak ada urusan dengan kalian. Yang kami butuhkan hanyalah kaum kami. Kemudian Rasulullah SAW berkata, berdirilah wahai Hamzah, berdirilah wahai Ali, berdirilah wahai Ubadah bin Al-Haris. Kemudian Hamzah mendatangi Utbah, aku, Ali, mendatangi Syaibah, sedangkan Ubadah dan Al-Walid saling memukul 2 pukulan. Setelah kami, Ali dan Hamzah mengalahkan musuh, lalu kami menuju Al-Walid dan membunuhnya. Kami membawa Ubadah kembali ke pasukan kaum muslimin. Kisah ini menjelaskan bahwa Hamzah bin Abdul Muttalib ikut berduel dalam perang Badar. Kedua kelompok yang berduel itu adalah pasukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pasukan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hadani husmani tasamu fi rabbihim. Inilah dua golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Rabb mereka. Quran Surat Al-Hajj ayat 19. Abu Dzar radhiyallahu anhu bersumpah bahwa
ayat di atas turun berkenaan dengan orang-orang yang berduel dalam perang Badar, yaitu Hamzah, Ali, Ubaidah bin Al-Haris, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa ayat di atas turun tentang orang-orang yang berduel pada saat perang Badar. Kesaksian Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga, memberikan kesaksian bahwa Hamzah lebih baik daripada dirinya. Abdurrahman bin Auf juga mengatakan, Hamzah telah terbunuh, padahal dia adalah orang yang lebih baik dariku. Kemudian dunia dilampangkan bagi kami, atau mengatakan, kami mendapatkan kesenangan dunia. Sungguh kami takut kebaikan-kebaikan kami diberikan di dunia. Kemudian dia menangis dan meninggalkan makanan itu. Kisah pembunuhan Hamzah radhiyallahu anhu. Wahsy, orang yang telah membunuh Hamzah radhiyallahu anhu, menceritakan, dahulu aku adalah budak Jubair bin Mut'im. Pamannya yang bernama Tu'aimah bin Adi terbunuh di perang Badar. Dibunuh oleh Hamzah radhiyallahu anhu. Majikanku berkata kepadaku, jika engkau berhasil membunuh Hamzah radhiyallahu anhu, maka engkau akan bebas. Wahsy berkata, aku dahulu adalah ahli tombak. Sedikit sekali lemparan tombakku yang tidak mengenai sasaran. Aku keluar bersama beberapa orang. Ketika mereka telah bertemu, aku pun mengambil tombakku dan keluar hingga melihat Hamzah radhiyallahu anhu ada di antara orang banyak. Ia seperti unta yang berwarna keabu-abuan. Ia mengancam orang-orang dengan pedangnya dan tidak pernah melepaskan pedangnya. Demi Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya aku telah bersiap-siap bertarung dengannya. Dan tiba-tiba aku didahului As-Siba bin Abdul Uzza Al-Khuzai. Tatkala Hamzah radhiyallahu anhu melihatnya, Hamzah berkata, kemarilah wahai anak wanita tukang khitan. Kemudian dia dipenggal oleh Hamzah radhiyallahu anhu. Demi Allah Azza wa Jalla, tidak luput sahabatan pada kepalanya. Aku tidak melihat sesuatu yang lebih cepat dari jatuhnya kepalanya. Kemudian aku pun menggerakkan tombakku, dan ketika telah benar-benar yakin, aku pun melemparkannya. Lemparanku tepat mengenai perut bagian bawahnya, hingga tembus ke antara kedua kakinya. Kemudian ia pun pergi untuk bangkit, akan tetapi tidak kuat. Kemudian aku menunggunya hingga mati. Setelah itu aku berdiri di hadapannya, aku ambil tombakku dan kemudian kembali ke pasukan dan duduk. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan Makkah, aku kabur ke Taif. Ketika utusan Taif keluar untuk masuk Islam, aku merasa sangat berat. Aku berkata, aku pergi ke Syam, Yaman, dan negara-negara yang lain. Demi Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya ketika itu aku sangat takut. Tiba-tiba ada seorang berkata, demi Allah Azza wa Jalla, jika Muhammad SAW hendak membunuh seseorang, orang itu segera masuk ke dalam agamanya agar selamat. Sehingga aku pun keluar menuju Madinah menemui Rasulullah SAW. Beliau bertanya, apakah engkau Wahsy? Aku menjawab, ya. Nabi SAW berkata, duduklah dan ceritakan bagaimana engkau membunuh Hamzah. Lalu aku pun menceritakannya. Setelah itu Nabi SAW berkata, celaka engkau, menyingkirlah dariku. Janganlah engkau muncul di hadapan kami. Ini menunjukkan kecintaan Rasulullah SAW kepada pamannya, Hamzah radhiyallahu anhu. Aku pun menjauh dari beliau hingga beliau meninggal dunia. Wahsy mengatakan, tatkala kaum muslimin keluar menuju Musailamah, aku ikut keluar dengan mereka dengan membawa tombakku yang dahulu aku gunakan untuk membunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Ketika kedua pasukan bertemu, aku melihat Musailamah yang membawa pedang. Demi Allah Azza wa Jalla, aku tidak tahu, tiba-tiba ada seorang Ansor yang hendak menuju kepadanya dari arah lain. Maka kami siap menuju kepadanya. Hingga ketika kami sudah dekat, aku melemparkan tombakku dan tepat mengenainya. Sedangkan orang Ansor itu menyerang dengan pedangnya.
Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui siapa yang telah membunuhnya. Jika aku telah membunuhnya, sesungguhnya aku telah membunuh orang yang terbaik setelah Rasulullah SAW, dan aku pun juga telah membunuh orang yang paling jahat. Ayat yang turun tentang Hamzah radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannal ladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun." Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Azza wa Jalla mati, bahkan mereka hidup. Di sisi Allah Azza wa Jalla mereka diberi rizki. Quran Surat Ali Imran ayat 169. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ayat ini turun berkenaan dengan Hamzah radhiyallahu anhu dan para sahabatnya. Nabi SAW bersabda, tatkala teman-teman kalian dalam perang Uhud meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ruh-ruh mereka di tenggorokan burung hijau yang ada di sungai-sungai surga. Mereka makan biji-bijinya dan kembali ke pelita-pelita dari emas yang tergantung di arsy. Ketika mereka memperoleh kesenangan dalam makan, minum, dan tidur, mereka berkata, siapa yang hendak menyusul kami? Kami hidup di surga dengan kenikmatan. Hendaknya mereka jangan meninggalkan jihad dan tidak mundur dalam perang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku lebih tahu tentang mereka daripada kalian. Kemudian berfirman, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala mati, bahkan mereka hidup. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala mereka diberi rizki. Rasulullah SAW menyayangi dan merasa iba kepada Hamzah radhiyallahu anhu tatkala melihat perbuatan orang-orang kafir kepadanya. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, pada saat Uhud, Rasulullah SAW berdiri di hadapan jasad Hamzah radhiyallahu anhu yang luka parah. Beliau bersabda, seandainya saja Safiyah tidak menemukan jasadnya, pasti dia akan meninggalkannya hingga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkannya di perut binatang buas atau burung. Allahu a'lamu bissawab.